Episode 75, Lucy dan anak-anak hilang. Dapin tadi Bunda menangis. Depan tampak sedih hingga membuat Dapin mengernyit bingung. Apa ayah kita menyakiti Bunda? Dapin menatap penasaran pada Depan. Aku juga tidak tahu, tapi aku sedih karena Bunda sepertinya tidak bahagia bersama ayah. Kakak, aku ada ide. Dapin tersenyum misterius. Kedua bocah ini terkadang ada saja akalnya. Apa? Tanya Depan. Dapin memberi isyarat dan berbisik di telinga Depan. Depan mengangguk saat mendengar rencana Dapin. Apa kamu yakin? Depan tampak ragu dengan, tentu saja, ayo kita ke tempat Bu Guru dulu. Dapin berjalan dengan Depan menuju ruang guru. Lalu sesaat Depan dan Dapin mengacak-acak penampilan mereka. Bahkan Depan mencubit pipinya sendiri hingga memerah, sementara Dapin mencakar tangannya sendiri. Depan dan Dapin masuk ke ruang guru. Depan berlari menghampiri gurunya seraya menangis. Begitupun Dapin, keduanya mulai berakting jika mereka bertengkar karena ayahnya. Akhirnya guru pun menghubungi Lucy dan mengatakan jika kedua putranya bertengkar. Lucy yang tidak pernah melihat kedua putranya bertengkar serius pun menjadi panik. Ia lantas langsung ke sekolah kedua putranya diantar oleh Marco. Lucy tidak sempat menghubungi Delano. Saat ini yang ada dalam pikirannya adalah kedua putranya. Sesampainya di sekolah, Lucy setengah berlari untuk mencari ruangan gurunya. Lucy mengetuk pintu ruang guru. Saat pintu terbuka, tampak dari dalam wajah Depan dan Dapin merah karena terlalu lama menangis. Selamat siang, Nyonya. Sapa Bu Daria pada Lucy. Lucy hanya mengangguk sebentar lalu menghampiri kedua putranya. Bukannya tak punya sopan, tapi Lucy masih belum bisa melupakan bagaimana terakhir kalinya bertemu dengan guru itu. Bu Daria menatap penuh minat karena suaminya dan kekesalan itu masih membekas hingga sekarang. Depan, Dapin, kenapa kalian bertengkar, nak? Lucy berjongkok di depan kedua putranya. Depan menunduk, dia tak tahu skenario apa yang ingin dimainkan sang adik. Dia hanya ikut-ikutan saja. Bunda, Dapin memeluk Lucy masih dengan tangisnya. Akting kedua bocah itu benar-benar totalitas. Lucy mengusap punggung Dapin hingga tangis putranya reda. Ada apa sayang? Aku mau pulang, gak mau di sini. Rengek Dapin. Akhirnya Lucy pun meminta izin pada gurunya untuk membawa kedua putranya pulang. Depan hanya diam dan mengikuti langkah ibunya. Sementara Dapin yang tahu jika Lucy bersama Marco meminta lewat jalan lain yang dekat dengan taman tanpa sepengetahuan bodyguard Lucy. Lucy sama sekali tak menyadari jika semua itu akal-akalan kedua putranya saja. Hanya mengiyakan agar hati kedua bocah itu tenang. Bunda, aku mau lihat hewan ke kebun binatang. Rengek Dapin. Jika begitu kita kembali ke sekolah dan minta Om Marco mengantar kita saja ya. Gak mau, aku maunya kita seperti dulu hanya bertiga naik bus atau taksi saja. Aku gak mau ada ayah, gak mau ada Om Marco. Ya kan kak? Depan mengangguk saja meski belum mengerti tujuan adiknya apa. Akhirnya demi menyenangkan kedua putranya, Lucy pun menghentikan taksi yang lewat dan membawa kedua putranya ke kebun binatang. Marco yang menyadari putri dari bos besarnya tak kunjung keluar. Akhirnya dia pun menyusul ke ruang guru dan menanyakan keberadaan Lucy. Namun sayangnya, info yang dia dapat membuatnya benar-benar terkejut. Marco segera menghubungi Suryo dan mengatakan jika Lucy dan kedua putranya lepas dari pengawasannya. Suryo yang sedang menemani Mita segera meminta Marco menghubungi Harlan dan beberapa orangnya untuk mencari. Bahkan Marco juga menghubungi Delano. Semua orang menjadi kalang kabut, terutama Delano. Saat mendengar istrinya menghilang bersama kedua putranya, Delano langsung menghentikan rapat. Dia bergegas keluar dan meminta Regan membantu mencari Lucy dan kedua putranya. Lucy mencoba mencari ponselnya di tas, tapi nihil. Dia tak melihat benda penting itu ada di sana. Sepertinya dia lupa membawanya karena terlalu panik tadi. Dia mendesah berat, semoga saja dia tak membuat siapapun khawatir. Setibanya di kebun binatang, Depan dan Dapin berjalan mendahului Lucy. Di saat itu Depan mendekati adiknya. Dapin, sebenarnya apa rencanamu? Dapin menatap sang kakak lalu senyumnya terbit.
Aku hanya ingin melihat apakah nanti kalau bunda dan kita menghilang, ayah akan mencari kita sampai gila. Kenapa begitu? Kata Auntie Claire, ayah itu gak bisa jauh dari bunda. Kalau kita bawa bunda pergi, kita bisa lihat ayah benar-benar mencari atau tidak. Jadi kita bisa tahu apa yang bikin bunda tadi nangis. Aku masih belum mengerti, alis mata Depan bertaut. Namun tepukan di pundak Depan membawa Dapin urung menceritakan maksudnya. Bisa sekarang kalian jelaskan kenapa tadi kakak dan adik bertengkar? Itu salahku bunda, aku memaksa kakak untuk mengajaknya pulang. Kenapa sayang? Apa ada yang menjahati kalian lagi? Lucy tampak cemas mendengar alasan putranya. Tidak bunda, aku hanya tiba-tiba ingin tapi kakak melarangku. Sekarang bunda lebih banyak punya waktu untuk ayah, sedangkan dengan kami bunda jarang sekali. Padahal dulu saat kita belum punya ayah, bunda selalu punya waktu untuk kita. Dapin tampak sedih saat membicarakan itu. Ini memang sebagian isi hatinya yang lama dia pendam. Oh sayang, maafin bunda ya nak. Bunda janji akan lebih banyak luangkan waktu untuk kalian. Lucy memeluk kedua putranya erat. Delano jadi uring-uringan karena usahanya untuk menemukan Lucy belum membuahkan hasil. Dia hanya cemas jika sampai Aditya bertindak sementara tidak ada yang mengawal Lucy. Bagaimana Regan? Aku harus melacak kemana lagi? Sementara ponselnya tertinggal di mobil Marco. Regan masih mengecek rekaman CCTV di area sekolahan Devan dan David. Menunggu menit demi menit, akhirnya Regan menemukan cuplikan CCTV di belakang gedung sekolah yang menangkap sosok perempuan dengan membawa dua anak yang ia yakini itu adalah sepupunya. Ketemu? Pakai Regan hingga membuat Delano langsung mendekat. Delano menatap layar laptop Regan dan melihat istri dan anaknya naik ke sebuah taksi. Taksinya membawa mereka kemana? Aku juga tidak tahu, tapi dari lambangnya aku tahu taksi yang beroperasi itu. Aku akan menghubungi pusat dan menanyakan kemana tujuan mereka. Regan segera mencari tahu keberadaan keponakan dan juga sepupunya itu. Dari info supir taksinya, ia mengatakan jika mereka turun di Ragunan. Ragunan? Bio Delano. Dia tak habis pikir untuk apa istri dan anaknya ada di sana. Dia lantas menghubungi Marco untuk segera meluncur ke sana. Sementara dirinya akan menyusul dari kantor. Tapi 1 jam lagi kita akan ada meeting dengan klien tuan. Regan menghentikan langkah Delano. Kamu bisa gantikan aku, mereka adalah segalanya bagiku. Jika terjadi hal yang buruk pada mereka, aku tak akan memaafkan diriku sendiri. Delano tetap melangkah dengan yakin meninggalkan Regan. Bilang saja bucin. Regan mendengus kesal, namun dalam hati ia bersyukur karena keberadaan sepupu dan keponakannya telah ditemukan. Di dalam mobil, Delano harap-harap cemas. Ia berharap semoga saja Marco lekas menemukan istri dan kedua anaknya. Di sisi lain, saat ini, Lucy, Depan, dan David sedang menikmati es krim mereka. Setelah mendengar alasan Dapin, entah mengapa timbul rasa bersalah yang amat besar di hati Lucy pada kedua putranya. Bunda kenapa murung? Tanya Dapin. Lucy menggeleng lalu tersenyum lembut pada Dapin. Tidak apa-apa sayang. Bunda minta maaf ya kalau bunda sekarang jadi sering gak bisa menemani kalian. Ucap Lucy. Bunda gak salah kok, maafin aku dan kakak ya bunda. Tadi bunda pasti sangat khawatir. Kami janji ini adalah yang pertama dan terakhir. Iya sayang.